Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Ibu harapkan anak-anakku masih dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lapisan bumi, yaitu lapisan atmosfer. Anak-anakku masih ingat apa itu atmosfer? Ya, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, yang melindungi bumi dari radiasi matahari. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas lapisan bumi yang selanjutnya, yaitu lapisan litosfer. Pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos atau batuan dan sphaira atau lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan bumi paling luar atau paling atas yang terdiri atas batuan. Penyusun litosfer yang paling utama adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral yang sejenis dan yang tidak sejenis yang saling terikat secara gembur. Seperti halnya atmosfer, lapisan litosfer juga terdiri dari beberapa lapisan. Yaitu lapisan yang pertama ada kerak bumi, yaitu lapisan litosfer yang berada di permukaan bumi. Di bawah lapisan kerak bumi ada lapisan mantel bumi. Kemudian di bawah mantel bumi ada lapisan inti luar bumi. Dan yang paling dalam adalah inti dalam bumi. Nah, kita bahas tentang lempeng bumi atau plate. Lempeng bumi adalah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar permukaan bumi yang terdiri atas padatan dan batuan. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut. Lapisan terluar dari permukaan bumi itu yang disebut dengan lempeng. Di bawah lempeng ada astenosfer. Astenosfer ini adalah campuran cairan, padatan, dan gas yang bergerak berlahan dalam waktu yang sangat lama. Permukaan bumi tersusun dari beberapa lempeng-lempeng utama bumi. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa lempeng-lempeng utama bumi terdiri dari lempeng Amerika Utara, lempeng Karibia, lempeng Afrika, lempeng Arab, dan yang lainnya. Lempeng-lempeng utama bumi terus bergerak selama ribuan tahun dan bergerak di atas astenosfer. Nah, sekarang kita bahas tentang teori continental drive. Teori continental drive dikemukakan oleh seorang ahli meteorolog, yaitu Alfred Wegener, yang mengatakan bahwa pergerakan benua di zaman dahulu, semua benua-benua di bumi ini menyatu dan berbentuk dataran yang luas. Kemudian benua-benua tersebut terus bergerak dan saling menjauh dan terbentuklah benua-benua seperti yang kita ketahui saat ini. Selanjutnya kita bahas tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang merambat dengan membawa energi akibat dari pergerakan lempeng-lempeng di dasar bumi. Getaran ini bisa merusak bangunan dan dapat menimbulkan korban jiwa. Gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Ada 3 pergerakan lempeng bumi yang dapat mengakibatkan gempa bumi, yaitu yang pertama, pergerakan 2 lempeng patahan yang saling bergeser. Yang kedua adalah gerakan 2 lempeng patahan yang saling bertumbukan menyebabkan lempeng naik dan turun akibat adanya gaya dorong. Yang ketiga adalah gerakan lempeng bumi di mana 2 lempeng patahan bergerak saling menjauhi. Titik pusat gempa.
Ada 2 titik pusat gempa, yaitu 1 epicentrum, yaitu titik pusat gempa yang berada di dalam bumi. Kemudian yang kedua epicentrum, yaitu titik pusat gempa yang berada di permukaan bumi. Selanjutnya kita bahas tentang tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut yang besar akibat gempa bumi di dasar laut. Ciri-ciri terjadinya tsunami biasanya surutnya air laut di pinggir pantai secara tiba-tiba setelah terjadinya gempa di dasar laut. Yang terakhir adalah gunung berapi. Beberapa gunung berapi yang ada sekarang ini terbentuk karena tabrakan antara 2 lempeng. Batuan cairan atau magma juga bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi dapat berupa material padat, cair, dan gas. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut dengan lava. Sedangkan lahar merupakan lava yang sudah tercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan kita tentang lapisan litosfer. Selanjutnya, silahkan anak-anakku belajar dan mencari materi-materi lain yang terkait dengan litosfer. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.